Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alia Fadilah, tim 0309193115, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 4, semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Amini SAG MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester inovasi pembelajaran, dan saya mengambil tema interaksi keruangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Yang pertama, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemukakan karena situasi di kawasan pada era tahun 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Selanjutnya, letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis wilayah Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas-batas wilayahnya, yang pertama, batas sebelah utara adalah Tiongkok. Yang kedua, batas sebelah selatan adalah Samudra Hindia, Timur Leste, dan Australia. Yang ketiga, batas sebelah barat adalah Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India. Dan yang terakhir, yang keempat, batas sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Setiap negara-negara ASEAN tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan negara lain. Coba perhatikan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar kita atau di rumah tempat tinggal kita. Barang-barang seperti handphone, sepeda motor, mobil, televisi, kulkas, dan sebagainya. Apakah semua itu diproduksi oleh Indonesia? Tentu saja tidak. Barang-barang tersebut ada yang diproduksi oleh negara lain. Keberadaan barang-barang tersebut berkat adanya kerjasama antar negara. Selain berupa barang, pinjaman-pinjaman yang diperoleh dari luar negeri juga sebagai wujud hasil kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian sama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Jadi, pengertian ASEAN adalah kerjasama yang memiliki tujuan: 1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang
Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Yang kelima, meningkatkan devisa negara. Faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Contohnya, Indonesia dan beberapa negara lainnya yang memiliki atau beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara Singapura tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari Indonesia. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun negara Singapura sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara maju seperti Singapura memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: 1. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antar suatu wilayah negara dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan, perlu adanya kerjasama, sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Dan yang ketiga, kebijakan produktif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama, faktor iklim. Iklim negara-negara ASEAN sangat beragam seperti curah hujan yang besar, mempengaruhi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Tetapi sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis sehingga banyak jenis fauna yang mendiami wilayah ini. Faktor iklim akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Iklim matahari dilihat dari letak suatu wilayah dan dilihat dari garis lintang. Negara-negara ASEAN sebagian besar beriklim tropis karena terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim muson dipengaruhi tiupan angin yang bergerak antara benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga, iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah sebagai perairan, laut, pegunungan, dan daratan. Bencana alam akibat faktor iklim. 1. Perubahan iklim akan memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Yang kedua, bencana alam ini biasanya banyak terjadi di negara Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis. Yang ketiga, terjadinya musim kemarau dan musim penghujan akan menyebabkan terjadinya bencana alam. Contoh bencana alam klimatik. Yang pertama,
banjir di Bangkok. Yang kedua, puting beliung di Filipina. Yang ketiga, kekeringan di Jawa Timur, yaitu Indonesia. B. Faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama di bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang saling bercampur, yaitu 1. Pegunungan, yang kedua dataran rendah dan dataran tinggi, yang ketiga air dalam bentuk laut, dangkal, dan perairan. C. Persediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Sumber daya alam bukan hanya berupa barang tambang, tetapi juga sumber daya alam hayati seperti hutan, pertanian, perikanan, dan non-hayati seperti tanah, perairan atau laut, dan udara. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, teknologi transportasi. Yang B, teknologi komunikasi. Perubahan dalam kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, yaitu pertama, dalam bidang sosial, perubahannya 1. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Dan yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, perubahan dalam kehidupan masyarakat negara ASEAN, yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan sewa tempat tinggal. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat. Dan yang ketiga, barang-barang asing mudah didapat. Yang ketiga, perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN. 1. Terjadinya akulturasi budaya. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran yang bertentangan dengan budaya mudah masuk. Dan terakhir, perubahan keamanan dalam kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN. Yang pertama, gangguan keamanan negara. Yang kedua, narkoba semakin mendapat tempat. Dan yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara makin mudah diorganisir. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, pembentukan AFTA menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas. Yang kedua, kegiatan produksi oleh produsen suatu negara ASEAN dapat dengan mudah dipasarkan ke negara ASEAN yang lain tanpa dibebani pajak. Yang ketiga, kegiatan distribusi barang hasil produksi negara ASEAN menjadi lebih jauh jangkauannya. Dan yang keempat, kegiatan konsumsi masyarakat semakin banyak dipilih barang dan jasa. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri menimbulkan masalah sebagai berikut. 1. Produktivitas pangan menurun akibat lahan pertanian berkurang. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena pencemaran akibat limbah dan polusi industri. Dan yang ketiga, konversi lahan akan menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak negatifnya yaitu 1. Produktivitas pangan menurun akibat lahan pertanian berkurang. Yang kedua, pertanian dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang hijau atau RTH. Dan yang keempat, berkurangnya resapan air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penulisan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.